Setiap hari sebelum matahari terbit, anak laki-laki pergi menggembalakan domba di padang rumput. Saat dia menggiring kawanan domba pulang, bahaya datang. Seekor beruang hitam berbobot 100 kg, mendekat perlahan ke arahnya. Menghadapi raungan menggemparkan beruang hitam, anak laki-laki terkejut hingga kedua kakinya gemetar, terpaku di tempat. Meskipun anjing kesayangannya menarik-narik lengan bajunya, namun kaki anak laki-laki seperti ditahan oleh seseorang, tidak bisa bergerak. Di lembah terpencil ini, segala upaya dan perjuangan anak laki-laki sia-sia. Saat beruang hitam bersiap menyerang anak laki-laki, seekor anjing Tibet berwarna emas turun dari langit tiba-tiba, langsung menjatuhkan beruang hitam ke tanah. Namun ia tetap tidak melepaskan gigitannya, menggigit kuat leher beruang hitam. Menghadapi anjing Tibet yang begitu ganas, beruang hitam hanya bisa memilih untuk melarikan diri dengan takut. Namun anjing mastif emas ini bukan anjing milik anak laki-laki itu. Dia hanya memutar kepala untuk memastikan. Setelah anak laki-laki tidak terluka, dia segera berlari ke lereng bukit. Mungkin bagi anak laki-laki, semua yang terjadi tadi seperti mimpi bagi anak laki-laki itu. Karena di padang rumput ini, tidak pernah muncul mastif emas. Tanpa sempat berpikir lebih banyak, anak laki-laki segera mengumpulkan kawanan domba yang terkejut oleh beruang. Malam itu dia menceritakan tentang mastif emas yang muncul di padang rumput. Dia memberitahu ayahnya, bagi ayah yang telah tinggal di padang rumput selama lebih dari 20 tahun, dia juga tidak pernah melihat mastif emas. Kata-kata anak laki-laki, baginya hanyalah cerita karangan semata. Keesokan harinya, anak laki-laki sekali lagi menggiring kawanan domba menuju padang rumput itu, pada waktu dan tempat yang sama. Namun dia tidak menemui mastif emas itu. Yang dia dapatkan adalah ejekan dan cemoohan anak-anak di padang rumput, karena dia adalah anak yang berasal dari kota bernama Tianjing. Di mata anak-anak di padang rumput, dia yang paling tidak pada tempatnya. Batu kecil melesat ke arah padang rumput. Padang rumput yang lemah hanya bisa bersembunyi di balik batu besar di samping. Melihat mereka menginjak-injak martabatnya di tanah, dan satu-satunya yang bisa dilakukannya hanya bisa menggunakan air mata untuk menyembunyikan hati yang rapuh. Untungnya ada anjing kecil yang menghibur di sampingnya. Padang rumput yang menjadi tenang. Tiba-tiba menyadari kawanan domba dari rumahnya hilang. Dia mencari di sebagian besar lereng gunung, masih belum menemukan jejak kawanan domba. Saat situasinya semakin sulit, kawanan domba tiba-tiba muncul di puncak gunung. Seperti dikejar sesuatu, mereka berlari tanpa henti. Itu adalah sekelompok serigala. Mereka sedang mengejar kawanan domba di padang rumput. Kejadian serangan serigala ke padang rumput tidak sering terjadi. Mereka hanya akan menyerang domba-domba gembala jika mereka benar-benar tidak bisa menemukan makanan. Mereka hanya akan menyerang domba-domba gembala jika mereka benar-benar tidak bisa menemukan makanan. Melihat satu persatu domba yang diserang serigala lapar, petani marah sekali. Tanpa ragu, dia mengangkat batu di sampingnya. Dia melemparkan batu ke arah serigala. Serigala yang diserang berhenti makan. Dengan sepasang mata tajam seperti pedang, dia menatap petani dengan tajam. Kali ini dia benar-benar marah. Mereka beralih untuk berburu petani. Saat serigala lapar melompat, siap untuk makan malam yang enak, sebuah bayangan yang lebih besar melompat. Dia menjatuhkan serigala jahat. Itu adalah seekor anjing herder perak yang dibesarkan oleh gembala. Pada saat yang sama, puluhan anjing herder muncul di padang rumput. Mereka melancarkan serangan hebat terhadap kawanan serigala. Sepertinya gembala sudah menerima kabar tentang serigala mencuri domba. Sebagai makhluk paling berani di padang rumput, hanya butuh 3 atau 4 langkah untuk menyelesaikan seekor serigala. Di hadapan pasukan penjaga padang rumput yang begitu kuat, kelompok serigala yang kalah hanya bisa melarikan diri dengan malu-malu. Namun pertempuran belum berakhir. Anjing-anjing Tibet berkumpul bersama tanpa disengaja, menggonggong terus ke arah puncak gunung. Itu anjing Tibet berwarna emas. Saat ini dia berdiri di puncak gunung. Angin sepoi-sepoi bertiup di sekitarnya. Bulu emasnya bergetar dengan angin, seperti raja anjing yang sesungguhnya. Namun para penggembala yang tinggal di padang rumput belum pernah melihat anjing Tibet emas ini. Hanya anak laki-laki yang terkesan padanya. Saat ini kawanan anjing Tibet menggonggong padanya tanpa henti, ingin mengusirnya dari padang rumput ini. Namun anjing Tibet berwarna emas tidak berniat untuk pergi. Dia perlahan-lahan turun dari lereng gunung, bersiap untuk menantang Raja Anjing. Untuk menguji kekuatan anjing Tibet emas ini, Raja Anjing mengirim anjing Tibet hitam untuk bertarung. Pesta pertempuran anjing Tibet dimulai. Membuka babak baru, anjing Tibet hitam melompat maju tanpa sabar. Namun berhasil dihindari oleh anjing Tibet emas dengan gesit. Memanfaatkan kesempatan ini, dengan gerakan cepat seperti kilat, lalu melolong ke langit. Setelah anjing Tibet hitam kembali ke barisan, anjing Tibet perak lainnya siap untuk mencoba keberuntungan. Ingin menguji kekuatan lawan asing ini. Namun dihadapi dengan serangan terus-menerus dari anjing Tibet perak, anjing Tibet emas tidak membalas serangan, malah mundur langkah demi langkah. Jelas sekali, anjing emas tidak menganggap anjing betina ini sebagai lawan.
Namun anjing perak tidak berhenti di situ. Dia mengarahkan serangannya ke leher anjing emas. Menggigit sekali, tanpa menyadari bahwa di bawahnya adalah lembah curam. Dua anjing Tibet terjatuh dari tebing tanpa kesiapsiagaan. Jatuh ke lembah. Para penggembala yang melihat kejadian itu berbondong-bondong mengikuti. Melihat dua anjing Tibet terbaring diam di tumpukan batu, penggembala di sampingnya menganggap sudah tidak bisa diselamatkan. Namun Tianjing tidak ingin menyerah. Meskipun melawan keberatan penggembala, dia berlari sendirian ke lembah di bawah. Dengan harapan terakhir di hatinya, dia meletakkan telapak tangannya di tubuh anjing Tibet. Anjing Tibet yang merasakan sakit membuka kedua matanya. Melihat kedua anjing Tibet masih hidup,